belajar banyak, kita bisa mengetahui banyak hal yang selama ini mungkin tidak tertulis, tidak tercantum di dokumen manapun, atau di postingan manapun, namun ketika kita belajar langsung dari dua orang yang luar biasa hari ini tentang mengapa Young Living ada hingga hari ini dan mengapa ada jutaan orang yang terbantu dengan keberadaan Young Living, maka teman-teman saya pikir benar-benar memanfaatkan waktu dengan sangat-sangat baik ketika memilih untuk hadir di kelas hari ini, padahal biasanya jam 2 siang itu PW time ya, posisi wena time. Biasanya kita memilih sesuatu yang lebih rileks, sebuah aktivitas yang intinya belajar itu bukan option utama kita biasanya kalau jam 2 siang. Namun teman-teman memilih untuk hadir di sini, teman-teman memilih untuk hadir di kelas ini. So sekali lagi pesan saya, jika selama ini teman-teman mencari sebuah alasan, sebuah kebenaran mengapa saya harus memilih Young Living, mengapa ada alasan kuat Young Living semakin di hati dan alasan kuat mengapa ada banyak yang mungkin mencoba berpaling ke lain hati, namun pada akhirnya kembali ke cinta lamanya. CLBK kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Saya juga anak zaman sekarang loh. Teman-teman juga anak dari orang tua kita maksudnya. Usianya mungkin sudah dewasa, sudah mature, tapi kita tetap menjadi anak bagi orang tua kita sampai kapanpun. So, gak sabar lagi, seseorang yang luar biasa, ditemani oleh business builder-nya yang juga luar biasa. Teman-teman, dimanapun berada, boleh tunjukkan dua jarinya ke depan kamera. Semua boleh tunjukkan dua jarinya ke depan kamera. Yes, kita tepukkan seolah-olah ini tepuk tangan 5 jari sekencang mungkin. Ya, terima kasih, kita sambut Ibu Marlin Wijaya, selaku Diamond Leader Young Living Indonesia, ditemani oleh bisnis buildernya Ibu Marisa Imelda Supomo, yang ini udah kayak duet maut ya, kita ngundangnya udah kayak duet maut, dan beliau berdua sudah berkenan hadir di siang hari ini meluangkan waktu sharing dengan kita. Ada banyak hal yang saya sendiri secara pribadi nggak sabar untuk teman-teman segera mendengarkan ini. Oke, Ibu Marlin dan Ibu Marisa, panggung saya serahkan kepada Ibu berdua. Silakan. Halo semuanya, hai. Saya benar-benar ini ya merasa tersanjung diundang sama Young Living untuk membagikan pengalaman-pengalaman apa yang saya ketahui hari ini di mimbar Young Living Indonesia ini. Hari ini aku mau cerita tentang The Gary Young, di mana beliau adalah sosok yang saya hormati dan saya kagumi salah satunya ya. Lalu sedikit tentang saya, kita ini berdua selalu sering bareng, even kita ke Platinum Retreat aja bareng loh. Nah, nama saya Marlin, aku punya 4 anak, ibu dengan 4 anak, lalu aku join Young Living itu dari 2013. Jadi waktu itu posisinya Young Living belum ada di Indonesia, jadi aku join melalui kantor yang di Singapura. Nah, begitu buka, aku langsung pindah sih. Jadi langsung pindah Young Living Indonesia gitu kan. Gary yang sendiri aku pernah bertemu langsung beberapa kali. Dan di grup kita itu, kita semua memiliki passion yang sama gitu, adoration-nya sama. Jadi kalau ada pertemuan gitu, kita suka membahas Gary Young. Kenapa? Karena beliau tuh salah satu yang membuat arti essential oil dan produk-produk lainnya tuh berbeda gitu. Ya, pas lagi ketemu aku bisa berasa sincerity, intentionnya, dan aku merasakan ini ya dari essential oil ini faedah-faedahnya itu benar-benar kayak ada pembaruan dalam kehidupan saya gitu. Nah, sekarang kita dengerin Marisa, biar dia memperkenalkan diri.
Hai ya, saya Marisa. Saya join Young Living dari 2017. Saya ibu 3 anak perempuan. Kenapa waktu itu saya ikut Young Living? Kenapa bisa saya terjun Young Living dan saya cinta banget sama Young Living? Salah satunya Marlin ngajak saya ke Platinum Retreat. Saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri gimana Gary Young itu memberikan dedikasinya dan memberikan seluruh hatinya ke yang living, ke satu botol oil ini yang bisa kita rasakan di rumah ya. Dan kenapa waktu itu saya bisa suka banget, cinta banget dengan yang living? Waktu itu saya depresi berat, 2,5 tahun itu saya hobi banget masuk ke rumah sakit, ke IGD untuk me time. Udah gitu saya pernah ada cancer, jadi hidup saya dulu tuh termasuk cukup babak belur lah ya, dan yang living ini salah satu penyelamat sehingga saya bisa ada di sini. Semoga nanti sharing-sharing kita ke depan bisa bermanfaat ya. Oh ya, nanti kita akan sharing tentang Happy Protocol yang oil ini dipakai oleh Gary Young dan ditemukan oleh Gary Young sendiri, yang bisa kita pakai rutin setiap hari, yang bisa kita rasakan manfaatnya. Kalau teman-teman nanti mau bareng-bareng pakai, tolong siapin ya. Ada Valor, Idaho Grandfir kalau punya, kalau enggak Northern Black Spruce, Joy, dan Wet Angelica. Nanti at the end of the session kita akan sama-sama praktek ya. Oke, next, Marlin. Ya, jadi ya salah satu tujuan hari ini tuh kita berdua ingin share loh. Maksudnya apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui tentang Gary Young ini, our founder, supaya kita bisa pass on the visi, misi gitu kan, sama passion yang ditumpahkan oleh Gary Young ke produk-produknya. Jadi kita bisa menghargai oilnya, terus dan kita bisa pass on ke bahkan anak ke cucu kita, ya. Nah, ini Gary Young. Gary Young itu father of modern day essential oil movement. Kenapa? Dia merevolusi bagaimana kita memanfaatkan oil. Dari sebelumnya, essential oil itu aku sendiri cuma taunya tuh relaksasi, wangi-wangi, ya untuk happy-happy gitu deh. Ternyata sejak aku join Young Living, lalu merasakan faedahnya, itu ibarat membuka sebuah Pandora box. Wah gitu, banyak sekali ya, kayak amazed gitu. Aku bisa ngelihat banyak hal yang harus aku pelajari, dan itu merevolusi juga sih apa yang saya pikirkan, bentuk pikiran saya terhadap kesehatan itu banyak sekali loh yang dipelajari dari sini, dari sisi emosi, relasi sama keluarga, sama teman, sama diri sendiri, juga kesehatan. Lalu essential oil ini pas lagi Gary yang sering dia kayak kasih kelas gitu, dia selalu bilang essential oil itu molekul kehidupan dari alam gitu, yang diciptakan oleh siapa? Maha Pencipta, sempurna, kayak 4D, 6D, ya, sangat indah dan kompleks, di mana akan sulit ditiru oleh di lab manapun. Lab itu ibaratnya kalau kita foto itu lebih cuma 2D atau fotokopi gitu ya. Jadi cuma sebagian, cuma bisa ya A4 itu gitu. Di luar itu nggak bisa. Di luar dimensi itu belum sampai secanggih itu ya di lab-lab itu. Makanya kenapa essential oil super mini molekul begitu kita oles biasanya ya, badan kita tuh yang organik, yang natural, kita bisa tahu dengan sendirinya harus dikirimkan ke alamat yang mana nih, terus harus apa yang dilakukan, itu terprogram dengan sendirinya dari sananya gitu, dari Maha Pencipta, ya kan, ajaib gitu. Makanya itu salah satu yang oleh Gary Young tuh dia sendiri amazed, ya, dia selalu mencari hal baru, ini bisa diapain gitu. Itu
benar-benar ceritanya banyak sekali. Sebenarnya aku mengkompres cerita hari ini tuh kayak, waduh banyak banget sih yang mau aku share. Banyak banget sih yang aku mau ceritain. Bisa berapa jam kah? Gitu loh. Aku sampai bingung sendiri gitu kan. Kayaknya, wah super banyak. Aku excited banget mau membagikan apa yang aku ketahui. Gitu. Jadi, sekadar kita supaya kita kenal Gary Young Vision itu sebenarnya apa sih visinya dia? To bring oil to every home in the world, ya, yang living essential oil. Dan itu yang berkembang sekarang menjadi visi, misi, tujuan dari perusahaan yang living, di mana ya supaya kita semua lebih sehat, menjadi satu orang di dunia tempat tinggalnya menjadi lebih baik gitu ya. Terus ya energi dari alam itu diberdayakan oleh kita semua. Nah, ini aku mau bagiin bagaimana Gary Young dulu touch my heart waktu di Singapura. Sekitar 8 tahun yang lalu waktu saya baru mulai join Young Living, aku penasaran Gary itu seperti apa sih. Jadi aku terbang waktu dia mampir di Young Living Singapura 8 tahun yang lalu. Ini cuplikannya mungkin bisa cuplikan ini bisa ya menggambarkan setidaknya Gary Young itu orangnya seperti apa. Oke. Oke, boleh di stop share dulu supaya ya. bisa saksikan videonya. But we're working through those challenging issues. Every country has challenges. You know, we had challenges at home. It's just a little different. But it's not the challenge. Like I say, it's where you're going. You know, just keep your focus on the stars, not on the dirt. You get tired of the rocks if you keep looking at the dirt. So We they will just make us persevere, absolutely but you must support us. makes you strong. Done a great job. Thank you. Thank you so much, Thank you. Mr. Young. This little girl did something for you as you were look at talking. that. Wow. Oh, Melissa. Name. Can we have a photo? Oh, so special. Thank you. That's why she was beaming every time you said Melissa. Thank you, honey. Thank you so much for coming all the way here, Gary. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya gimana positif dan humble-nya seorang Gary Young. Dia selalu waktu itu jadi ceritanya kita tuh dari Indonesia, kita tuh rame-rame menyuarakan gitu. Aduh, ini susah banget sih dapat oil, tolong dong buka di Indo. Kita tuh susah loh, harus menenteng, harus begini, harus begitu. Pokoknya 1001 kayak apa ya, kalau didengar mungkin komplain kali ya, maksudnya ayo dong buka. Yang satu bilang susah nih, yang satu apa, ibu-ibu semua lagi. Can you imagine gitu, as a man, semuanya bicara seperti itu. Tapi responnya dia tuh sungguh membuat orang semua adem. Wow gitu, sangat positif. Dia malah bilang semua challenge itu ya semua di dunia, di kehidupan itu ada challenge, ada tantangan. Jadi kita kalau ngelihat see the bigger picture, which is the star gitu in the sky, instead of daripada kita ngelihat yang di kayak bebatuan atau debu-debu di lantai gitu, dimana kita bisa malah kesandung gitu. Jadi kita harus, maksud dia tuh kita see the bigger picture, lebih jauhnya apa, lebih positif approach-nya gitu, dibandingkan dwelling sama permasalahan yang ada gitu. Jadi aku ketemu sama dia itu beberapa kali, itu selalu omongannya tuh tentang passionnya dia, tanaman, kesehatan gitu. Nggak pernah tuh maksudnya tentang uang, tentang marketing, ayo dong begini, begitu, itu dia nggak pernah
menyampaikan hal itu. Malah dia suka dengan antiknya, dia bilang, oh yang penting kan dalamnya, bukan packaging luar desainnya gitu loh. Ya, jadi dia memang pengen kualitas yang terbaik itu ada di dalam botolnya itu gitu. Aku harus share screen lagi bentar ya. Nah, ini sedikit cuplikan perjalanan kehidupan seorang Gary Young. Dia lahir di Idaho tahun 49, lalu dia pindah ke Kanada waktu tahun 65 bersama bapak ayahnya untuk logging dan ranching, di mana dia ya memotong pohon gitu kan. Ranching itu kayak apa ya, kayak bercocok tanam, kayak itulah apa, berkebun gitu kan. Terus sayangnya di tahun 1973 beliau mengalami kecelakaan cukup fatal, di mana banyak banget fracture-nya gitu, sampai di kursi roda cukup lama dengan obat-obatan yang sungguh banyak ya, morfin, 13 macam obat, dan dia salah satunya itu titik terendah dalam hidupnya, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, kesakitan, nggak bisa mikir yang lain, dan dia decide untuk suicide beberapa kali, dan tapi nggak diizinkan oleh Tuhan mungkin ya. Jadi yang ketiga kali dia fasting. Jadi fasting tuh dia cuma mau, tujuannya maksudnya ya lapar aja gitu ya, cuma minum lemon sama air gitu selama 250 lebih hari. Dan ajaibnya waktu itu dia bisa regain movement di tulusnya kakinya itu loh. Jadi dia membuat keputusan, oh ternyata aku ada harapan sembuh gitu loh. Ya. Dan itu titik di mana dia mulai pursue kesehatan gitu kan. Oh, kesehatan itu apaan sih gitu. Mulai interest untuk sekolah. Nah, sekolah waktu itu sampai tahun lulus di tahun 86 itu dia sebenarnya nggak punya uang. Lalu ada interesting story dari Crown Diamond kita waktu itu sharing kalau Gary Young itu menceritakan dia tuh untuk dia mau sekolah karena nggak punya uang, dia tuh berjualan suplemen dan modelnya tuh MLM, di mana orang itu dapat kredit karena mengenalkan. Dan itu yang put him through school. Jadi dia yang membuat dia mempunyai biaya untuk sekolah. Nah, yang dia rasakan kenapa yang living itu dia pilih MLM sebagai base. Bukan cuma yang sekedar umum, oh supaya cepat berkembang, atau supaya uangnya cepat banyak gitu ya, atau biayanya, cost-nya rendah. Memangnya iya, cost-nya rendah ya, supaya salah satu bentuknya itu MLM itu memang bagus ya untuk zaman dulu itu. Dia tuh jadi berpikir, oh dengan mengenalkan satu sama yang lain, yang dia approach tuh sebenarnya tuh MLM-nya tuh karena ada komunitas, ada support untuk each other gitu loh, terbentuk komunitas. Dan kenapa enggak gitu kan, ngasih kayak reward-nya ke orang yang mengenalkan. Nah, itu jadi yang membuat basic MLM jadul, bukan yang seperti sekarang ya, MLM-nya kan canggih-canggih ya. Itu visinya dia. Kenapa sih jadi YL itu MLM gitu. Nah, setelah itu dia mulai tuh mencoba berbagai produk kesehatan, terus mulai menanam dan distilasi di Spokane, Washington. Lalu tahun 94 dia belajar menemukan, oh betapa amazingnya gimana sih cara dapetin oil, proses distillery-nya tuh bagaimana gitu loh. Dan itu dia belajar bolak-balik ke Prancis. Bukan hal yang gampang ya untuk dapat ilmu dari seorang Prancis itu kan, di mana essential oil itu benar-benar lebih
dipakai di sana, di Prancis, Eropa lah umumnya ya, mereka lebih terekspos essential oil. Juga di Prancis itu juga kan benar-benar terkenal sama itu ya, perfumeries gitu kan. Essential oil untuk kesehatan mereka udah background-nya udah lebih lama gitu. Nah, dari situ dia belajar, dia mulai tuh mendirikan yang living. Terus nanti kita pelajari juga ya tentang gimana Frankincense Trail sama Ningxia Discovery. Setelah itu dia ada bikin foundation, dan sayang akhir hidupnya itu tahun 2018 gitu. Ya, sebenarnya masih banyak sih hal-hal lain seperti Northern Light dan Helichrysum gitu masih bisa dibahas, tapi kayaknya waktunya nggak akan cukup ya. Nah, value-value apa sih dan sifat-sifat apa sih yang Gary miliki gitu yang bisa menjadi legacy gitu ya. Nah, positivity-nya dia itu seperti yang tadi ya, approach yang di video. Terus ada lagi di mana waktu itu FDA pernah menegur essential oil companies, bukan yang living aja loh, semua essential oil companies banyak. Kenapa? Karena perihal overclaim, di mana selalu ada kata-kata bisa menyembuhkan, bisa mengobati gitu kan, dan ada kata-kata penyakit-penyakit gitu. Nah, Gary yang sendiri memutuskan satu-satunya company kayaknya sampai sekarang yang punya approach berbeda dengan company lain. Di mana dia bilang, ya udah kita nggak usah discuss beyond wellness, kita maunya tuh above wellness. Above wellness tuh apa? Kayak mengubah, mensupport gitu, yang jadi nggak ada kata-kata tentang penyakit gitu. Kenapa? Karena ya itu untuk protect essential oil yang living itu. Makanya kenapa ada Pak Ir ya, Pak Ir di Kondak, yang living itu punya Kondak, di mana tugasnya itu yaitu ngeliatin kita, ayo bicaranya tuh above wellness, jangan below wellness. Nah, role-nya sendiri supaya yang living itu eksis untuk long time. Kita kan maunya anak kita, cucu kita juga bisa merasakan yang living essential oil kan. Kita sendiri udah merasakan begitu hebatnya. Jadi ya itu, kita harus sama-sama together protect juga si yang living ini. Ya, berikutnya mungkin Marisa mau nambahin, Mar? Iya, saya lihat waktu kunjungan ke Utah ya, waktu ke warehouse-nya, kita kan diajak keliling-keliling tuh, ngeliat tuh ada bagian packing, bagian labeling, bagian itu, dan saya ketemu salah satu staf perempuan. Saya tanya, udah kerja berapa lama di sini? Ternyata dia tuh udah dari kecil waktu maminya kerja di bagian packing, dia suka ikut gitu. Jadi dia udah hafal banget, dan dia sudah kayak mendarah daging juga gitu ya. Dan dia bisa melihat gitu ya bahwa di sana tuh selama sekarang dia udah kerja di sana, udah jadi staf ahli gitu ya. Di sana banyak banget orang-orang yang nyusup gitu ya, nyusup sebagai mata-mata, nyuri-nyuri ilmu, udah gitu ada juga banyak yang hijack, nyomotin karyawan-karyawan, staff-staffnya YL. Cuma kata dia sampai ceritanya sampai menggebu-gebu banget gitu, saking gemesnya. Dia bilang bahwa Gary nggak peduli, dia nggak peduli gitu ya, dia nggak mau sue, dia nggak mau itu, dia bilangin dia mau stay positif, dia mau stay bahwa dia nggak mau habisin energi dia gitu untuk hal-hal seperti itu. Dia tetap fokus, tetap mau besarin yang living, dia mau tetap nyampein oil ini sampai ke tangan kita dengan sempurna tanpa dirusak dengan hal seperti itu. Itu luar biasa ya, Kellen. Iya, luar biasa banget ya. Kita aja, maksudnya ya memang mungkin waktunya Gary Young itu dia berkarya dengan begitu banyak, dan sampai 2017 gitu kan, cukup sedih juga ya. Tapi maksudnya ya bayangin aja kalau dia hanyut dalam
energinya tuh untuk yang lain-lain gitu. Kita nggak akan have as much oil. Oilnya tuh nggak akan segitu banyaknya gitu. Karena waktunya kan kepake kan, waktunya tetap sama. Makanya itu yang salah satu bisa dipelajari di dalam hidup aku. Kalau ada masalah tuh gimana gitu approach-nya. Nah itu bisa dipakai itu, berguna banget. Nah, habis itu Gary Young itu man of action. Maksudnya man of action apa? Otot, semua dikerjain, just do it gitu. Nggak neko-neko, nggak, kalau kita kan seringnya NATO gitu, no action, talk only gitu kan. Kalau dia nggak, ada masalah apa? Oh, ada pohon tumbang, ngalangin itu, rafting. Oke, dia langsung ambil mesin potong, chainsaw langsung approach langsung potong gitu tanpa harus ngomong begini begitu gitu kan. Dan dia terbebani oleh kita, dia pengen kita tuh punya oil. Ya waktu itu aku pas lagi datang ke dia tuh di Singapura itu dia ada bilang, ya itu kalian semua minta valor terus, tapi ya memang nggak ada bahannya gitu. Jadi aku lagi nyari gitu. Jadi dia punya jiwa yang merasa terbebani gitu karena kita tuh perlu oilnya, dia pengen provide for us gitu. Dan setiap beberapa tahun dia punya misi mau menemukan tanaman-tanaman baru. Dan karena dia saking instingnya ke koneksi atas ke Tuhannya tuh baik, jadi insting kayak penciumannya tuh terlatih dan insting ini untuk apanya tuh jalan banget gitu. Dia bisa ke Amazon Trail, dia bisa nemuin dan menamakan beberapa belas ini ya jenis-jenis tanaman baru dan yang bisa untuk dijadikan essential oil untuk kita gitu. Dan selalu dia pengennya tuh kayak ayo lebih baik lagi, hasilnya lebih baik lagi gitu kan. Yang jelas dia adalah seorang pelopor, bukan yang ikut go with the flow, dia pelopor, dia percaya sama dirinya sendiri. Bahkan waktu dibilang sama orang-orang tuh dia tuh crazy gitu, bisa pengen ada essential oil yang highly kualitasnya untuk kesehatan itu apaan gitu kan, dan impossible. Nggak, waktu itu tuh orang-orang tuh banyak kan approach-nya tuh yang penting laku, yang penting wangi, yang penting orang banyak yang suka gitu loh. Tapi approach-nya dia kan lain, dia pengennya oh ini molekulnya sempurna untuk semua orang, kepake dan lengkap sebanyak-banyaknya yang didapat gitu ya. Dan pada akhir perjalanan hidupnya pun dalam keadaan sakit ya masih tahan sakit, lalu mau itu ya mau cari oil tanaman-tanaman gitu, masih pergi gitu. Nah, ini ya sedikit tentang frankincense, gimana dia punya frankincense trail. Dia sendiri tertarik sama frankincense. Zaman dulu tuh namanya frankincense-nya jenisnya tuh Boswellia partifera. Beken banget di perfumeries gitu kan untuk incense, tapi ternyata fungsinya minimal dibandingkan yang dua sekarang kita punya itu. Sekarang yang kita punya itu namanya frankincense Kateri dari Somalia sama frankincense Sacra dari Oman. Ya, jadi waktu dulu dia sendiri pernah cerita di Singapura itu kalau waktu dulu dia interested, dia lihat resinnya, dia lihat pohonnya, lalu di pinggir pohon dia ngelihat bapak-bapak sangatlah tua banget, tapi dia ngunyah resin frankin seperti kayak nyirih lah ya orang Indonesia ya, nyirih gitu kan. Tapi giginya tuh bisa perfect gitu. Wah, dia jadi tambah penasaran tuh. Gimana sih ini gitu ya. Terus dia pernah bawa leader-leader banyak sama staff yang living untuk yaitu sama-sama ngejalanin gimana waktu dulu dia nyari frankincense gitu.
Nah, ini salah satu waktu itu dia di foto ini karena dia mau kasih tahu gitu loh kalau dia kan Sakra Boswellia Sakra itu kan hanya ada di Oman dan satu-satunya yang living yang punya jalur khusus oleh dengan pemerintah Oman dikasih izin sebagai foreign company di sana untuk mendistil si Sakra frankincense Boswellia Sakra dan jadi cuma yang living loh yang punya sacred frankincense. Jadi kalau ada perusahaan lain ada tulisan sacred frankincense harus dilihat apa dia Boswellia Sakra kah gitu loh. Ya, dan untuk ngebangun trust relasi sampai dia dapat izin itu berapa tahun? 18 tahun loh. Nggak gampang kan maksudnya. Dan kita sekarang dapat itu betapa berharganya gitu, betapa susahnya gitu kan. Dia orang yang persisten, kayak take no for the answer. Misalnya, oh ada nggak bisa nih. Dia bakal mencoba hal lain, tapi yang masih di dalam dia punya kepercayaan. Maksudnya, oh harus with integrity gitu kan. Jadi dia keep approaching, terus alat distillery aja, patch by patch itu dia bolak-balik selama 18 tahun itu dia bawa patch by patch gitu tiap kali ke sana gitu. Jadi dia memang bukan tipe yang pengennya enak atau yang mudah atau yang murah, itu enggak. Even kalau misalnya Helichrysum mau apa? Mau bikin distillery, aku maunya 19 hari, itu udah bisa distil. Itu no matter cost-nya semahal apapun, dia nggak apa-apa. Karena yang penting kita semua, as a his member, itu bisa punya oil gitu. Makanya dengan kayak yang living waktu itu finance gitu, dia sering ada cekcok dikit lah ya. Karena kan kalau bagi dia harus seperti itu gitu. Yang penting kualitas, mahal nggak apa-apa kayak gitu. Ya, nah ini sedikit tentang Ningxia. Kenapa sih Ningxia itu begitu seru, begitu berharga? Jadi ceritanya waktu dulu Gary Yang ketemu sama Dr. Chow, ya dikenalin sama temennya. Dr. Chow ini scientist from China. Dia yang meriset tentang goji berry terutama di Ningxia. Dan pas lagi mereka ketemu, ya cerita, dan Gary Yang amazed. Wow, ternyata di Ningxia itu, provinsi Ningxia, orang-orangnya tuh tua-tua ya, bisa di atas 100 tahun, dan masih aktif. Dia amazed banget, sedangkan si Dr. Chow-nya itu amazed sama essential oil. Jadi mereka kayak duet gitu ya, berduet menciptakan si minuman Ningxia yang bisa kita minum sehari-hari. Kenapa Ningxia? Karena di China sendiri Ningxia itu yang dapat selalu penghargaan. Goji berry-nya besar-besar, premium, lalu dapat kayak penghargaan bintang, berapa bintang dari Malaysia, dari mana itu memang bagus banget ya. Permukaan air ada dialirin sungai itu semuanya tuh bening dan sangat bagus lah itunya si tanah dan semuanya itu. Jadi makanya beruntung sekali ya kita ada Ningxia. Nah, hal yang lain ini man of principle, maksudnya dia tuh orang yang kalau udah gitu-gitu ngikutin peraturan. Bentar, sorry. Jadi gimana sih ceritanya dia bisa man of principle seperti itu? Waktu itu dia kalau misalnya bilang Helichrysum, dia kan indera penciumannya karena terlatih sama instingnya bagus banget ya. Ada satu batch Helichrysum waktu itu niril acetate-nya tuh sangat nggak ada gitu. Dia hirup, kok nggak ada? Dan dia dia tolak gitu kan, nggak mau, karena nggak mau kualitas essential oil yang seperti itu untuk kita.
Jadi dia orangnya berprinsip, sampai-sampai pas lagi mau buka di Indonesia, MLM lain tuh kan kayaknya, coba deh lihat, di Singapura ada apa, baru 6 bulan bisa ada di Indonesia, gitu kan, cepat. Sedangkan yang living nih, kayaknya 4 tahun waktu itu. Bolak-balik kita yang dari komplain itu sampai buka itu bisa 4 tahun gitu kan. Lama banget gitu. Kenapa gitu? Karena dia ikutin regulasi. Terus dia nggak mau kayak joint venture sama any other company karena akan merusak visi dan misinya si yang living itu sendiri. Dia maunya ya pure untuk kesehatan, pure untuk hal yang dia mau itu, gitu loh. Kalau joint venture itu kan biasa ya nanti ada yang mau misalnya lebih ke money oriented gitu, dia nggak mau. Ya hal-hal seperti itu sih. Even kayak misalnya cara dia gimana sih mendistilasi oil, itu juga itu yang menjadikan dia sebenarnya yang living itu menjadi pemimpin di essential oil ini gitu loh. Apa yang dia lakukan itu. Kenapa? Karena kita percaya gitu kan. Dia sendiri aja bisa bilang kok, essential oil waktu saya silver retreat dia cerita kalau essential oil yang dia pakai itu sama kualitasnya sama kita. Jadi seolah-olah kita itu family-nya dia gitu loh. Nggak ada maksudnya satu tong ini kualitasnya lebih bagus untuk Gary Young and family, itu nggak ada. Semuanya sama. Jadi memang dia punya prinsip itu maunya lebih bagus, lebih baik. Marisa mungkin bisa cerita lebih banyak mengenai hal itu. Ya waktu ini nih jam-jam rawan nih, jam 2:30 kayak didongengin, hujan pula kita bobo. Udah gitu ini aku ngeliat sendiri waktu di Ekuador, anaknya Gary Young. Ya maksudnya gini loh, aku kalau ngeliat di Indonesia ya, orang maksudnya orang yang punya perusahaan yang sudah mendunia, yang sangat kaya raya gitu ya, anak-anaknya at least harus ada yang ngejagain, ada bodyguard-nya atau kayak gimana ya. Itu tuh nyeker ya, mereka tuh nyeker gitu, nggak pakai sendal, begitu nyomot bola, ngajak main sepak bola, anak-anak Ekuador yang ya nyantai aja gitu, nggak usah sampai, maksudnya saya ngeliat nih, ini wow, gila ya, sampai segininya gitu loh ya, kesederhanaannya. Nggak ada, naiknya pun traktor gitu, bukan mobil mewah gitu ya, sederhana sekali sih. Dan bisa kita raih gitu, kita bisa dengan mudah mendekati mereka gitu ya, nggak dijagain ketat yang harus ada protokol gitu, enggak gitu. Kita bisa ya kayak biasa aja, kayak orang biasa. Itu yang aku lihat, wow gitu ya, kayaknya kita kalau di Indonesia nih nggak akan mungkin seperti itu. Begitu yang aku rasakan, aku ini ya ada beberapa kali lah ikut MLM ya, beli produk, ikut jadi member gitu ya, itu nggak pernah ada yang lasting sampai saya secinta ini gitu dengan yang living gitu ya. Ini yang something sih yang menurut aku yang Gary yang pass on ke kita, yang kenapa kita berdua hari ini tuh mau menceritakan sampai si Marlin lagi ada di Australia pun sampai dia seminggu nih nggak bikinin slide terus ya, karena kita mau pass on legacy-nya ini ke generasi-generasi atau ke member-member yang baru, bukan cuma hanya mengerti bahwa ini adalah essential oil bagus, lagi ngetrend, semua orang harus punya gitu ya. No, tapi ini something precious gitu ya. Jadi jangan cuma mau dapat keuntungannya aja, dapat bonusnya aja, dapat komisinya aja, but ini beyond that gitu. Ini yang living ini tuh blessing ya, Tuhan kasih lewat Gary Young, lewat yang living ke kita ya. Jadi kita yang udah nerima dengan mudahnya tinggal ngedropin doang gitu ya, hargailah gitu ya. Jangan jual di bawah harga, jangan merusak itu ya. Nah, aku mau kembali ke cacing. Ini kenapa gitu ya, membuat aku amazed banget, membuat aku kebuka matanya waktu aku lihat di sana tuh di Ekuador tuh ada satu area lumayan besar, bak-baknya panjang-panjang, bak tong-tong panjang gitu, isinya cacing-cacing dengan tanah-tanahnya.
gendut-gendut, cacingnya happy, terlihat happy gitu, tidak menggelikan, begitu. Aku nanya gitu, kenapa kok dipisahin gitu cacingnya? Ternyata dia nggak mau abuse si cacing dimasukin ke tanamannya, pohon-pohonnya yang dia tanam di farmnya, tapi dia menggemburkan tanah di situ, tanahnya doang yang diambil dan dibawa ke farmnya. Jadi si cacingnya tetap happily di situ bergabung dengan keluarganya gitu, dengan keluarga si cacing. Dan satu lagi kambingnya, ya ada kambing di satu asara gitu dikencarin, kita bermain dengan kambing-kambingnya ya. Kambingnya wangi, cakep, dan dikasih oil gitu ya. Dan saya bilang, kenapa sih sampai begitunya? Untuk apa? Saya bilang gitu. Ternyata untuk menghasilkan pupnya, kotoran kambingnya untuk sebagai pupuk. Saya masih nggak mudeng ya waktu itu. Kok sampai begitu? Iya kan, tanaman yang mau kita distilled itu harus frekuensinya bagus gitu ya. Jadi sampai harus dipikirkan tanahnya, airnya, pekerjanya, termasuk pupuknya, termasuk cacing-cacingnya yang menggemburkan tanahnya, sampai gitu ya. Dan itu tuh mereka menceritakannya bukannya mau pamer ke kita supaya kita menyebarkan di komunitas. Enggak, dia ceritanya biasa aja, memang itu yang kenyataannya gitu loh, bukannya gara-gara kita datang dia tuh beberes gitu ya, ini siapin dulu cacingnya, siapin dulu kambingnya wangi, enggak gitu, memang itu kenyataannya gitu ya. Jadi aku melihatnya wow gitu ya, aku baru tahu situsil yang nyata, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya mengerti dan saya ngeresapin apa yang maksud dari situsil itu pada saat itu. Sebelumnya saya lihat situsil dijelasin, oh oke, tapi nggak bisa meresap sampai ke napas saya lah istilahnya ya. Jadi saya kayak gregetan gitu kalau ceritain kambing sampai cinta banget. Ya gitu loh ya, lanjut. Iya. Jadi ya, itulah seorang Gary yang sampai bisa kayak gitu ya. Nah, ini Gary yang itu sincere sama humble. Kenapa? Karena dia kalau misalnya kita ngomong sama dia tuh dia kayak will be there for you only gitu, kayak benar-benar ngerasa dihak dan didengarkan. Itu loh yang banyak di-share sama leader-leader aku yang ketemu dia gitu loh. Apalagi pas lagi ada leader aku satu yang begitu dia pegang tangannya itu kayak merasa wah gitu, apa ya, kayak very caring gitu, dan itu bisa merubah hidupnya dia sampai begitunya loh. Ya karena mungkin waktu itu dia perlu ada boost sedikit ya dari orang yang care gitu mungkin ya. Jadi dia merasakannya hal yang seperti itu. Jadi dia, salah. Sorry. Nah, jadi dia tuh seorang Gary yang maksudnya company-nya udah besar, tapi dia masih bisa gitu. Ini fotonya dari grup kita sendiri yang di Singapura. Waktu itu aku pun ke Singapura. Jadi member only loh, bukan leader loh. Ditanya gitu siapa yang mau perlu raindrop, lalu dia ngerendropin, olesin oil di kakinya sambil kneeling gitu. Sampai sebegitunya dia mau gitu. Ya. Lalu ada yang perlu apa gitu sama dia langsung dirap gitu kan essential oil-nya. Dan Gary sendiri yang selalu kayak kalau dia bisa tuh ada raindrop class, setiap ada pertemuan gitu ya, misalnya oh kita ini bersama apa kayak apa ya, panen bersama gitu, nah dia biasa nyempetin tuh waktu untuk ngajarin, dan kita bisa ngelihat waduh wawasannya luas banget ya, kok bisa ya dia banyak tahu hal seperti itu. Jadi ya dia bisa dengan cuma menciumnya dia bisa mengidentify begitu banyak komponen yang ada di essential oil, sampai-sampai dia bisa mengalahkan si gas kromatografi itu loh ya, di CMS itu.
hasilnya sama. Misalnya yang helichrysum itu dia tolak itu, oh nggak ada neryl asetatnya, beneran nggak ada ternyata, ya, sampai seperti itu. Dan dia sendiri mau gitu, kerja apapun mau. Sampai ini ya, kayak misalnya tong distillery waktu itu, tong distillery-nya itu dia masuk ke dalam si tong distillery cuma untuk melihat apa yang bisa saya perbaiki gitu. Diperbaiki desain tutupnya sama desain si pipanya, dan dapat 15 molekul lebih banyak, itu dia udah happy banget. Kenapa ya? Untuk kita, padahal kan nggak harus sampai sebegitunya ya kalau orang lain ya. Tapi dia bisa seperti itu. Dan ya dia memang orangnya seperti itu ya. Berikutnya, nah ini Marisa akan cerita sedikit tentang gimana dia ke Gary Cemetery. Nah, ini waktu saya ke Utah, setelah selesai acara, kita tuh nekat banget pengen ngelihat kuburannya Gary. Saya, Ria, sama Sally, sama suami saya, kita nyetir. Dan itu tuh nggak ada alamat jelas. Jadi itu cuma dikasih tahu kira-kira gitu loh. Aduh, aku bilangin tuh di Tabiona, di Skyrider gitu. Oke, dicari di Google Map tuh nggak ada titik jelasnya gitu ya. Dan ternyata oke, kita cari melewati National Park yang very beautiful, kayak heaven banget gitu ya, menuju ke sana tuh bagus banget pemandangannya. Kita 2,5 jam nyetir tuh nggak berasa, pemandangannya indah banget gitu ya. Kayak beneran kayak di kalender gitu. Akhirnya nyampe ke farmnya yang Living and Corn Farm. Di situ sangat luas dan nggak ada orang, nggak ada GPS, nggak ada sinyal, nggak ada orang yang bisa kita tanya di mana letak kuburannya Gary, nggak ada signage, nggak ada tandanya gitu ya. Kayak kita mah kalau misalnya itu tanda perkawinan siapa kiri kanan, karena itu nggak ada gitu ya. Dan akhirnya kita cuma nemu 2 orang di situ lagi kerja, cuma dikasih tahu ke sana. Pikiran kita udah deket, ternyata ke sana masih jauh banget gitu. Dan nggak ada apa-apa, nggak ada signage, tapi cuma kita berdoa aja. Aduh Tuhan, kita benar-benar udah nyampe sini niat banget pengen ke kuburannya Gary Young, kita mau berdoa karena kita nggak pernah ketemu dengan Gary Young-nya, kita at least pengen gitu ya berdoa di situ gitu ya. Dan di situ ada mobil parkir, ya udah gitu ada jalan kecil banget, kecil setapak dan jelek. Maksudnya bukannya bagus ditata atau kayak gimana, masih tanah, gundukan-gunduk jelek banget gitu. Kita naik ke atas, Sally ini orang anaknya cuek gitu ya. Bukannya model saya sama Maria yang gampang nangis gitu ya. Itu dia udah nangis duluan, itu kan nggak boleh ya. Itu dia tuh orangnya sangat cuek dan lempeng. Dia begitu naik, mau naik ke, belum lihat, event kita juga belum tahu itu kuburannya apa bukan. Cuma kita baru turun dari mobil mau naik ke situ, dia udah ngerasain vibes-nya gitu. Dia udah nangis terus on the way ke atas. Kita bilang si Sally lebih gawat dari kita gitu ya. And then di atas bukit, pemandangannya ke bawahnya bagus banget. Kita cuma nemuin seonggokan batu-batu disusun. Nggak ada nama, ya sekarang udah ada ya. Waktu itu kita ke sana tuh nggak ada namanya. Cuma ada sepatu boots-nya Gary di situ, dan ada beberapa batu-batu yang sudah ada tulisan-tulisan, orang-orang nitipin tulisan-tulisan, dan kita juga nulis di situ, "We love you Gary from Indonesia," gitu ya. Kita tulis, nangis terus lah di situ. Dan amaze-nya di sana, kita ketemu Chris, orang member ke-11 Gary Young. Itu yang bule yang cewek itu ya, dia tuh udah 80 tahun kalau nggak salah umurnya. Aduh, itu dia shock lihat kita, ini orang-orang cewek-cewek nggak ngerti apa-apa, nekat banget gitu sampai ke sana gitu. Dia kaget banget sih, dia bilangin ini luar biasa, dan akhirnya dia baik banget, dia juga takjub banget sama kita. Besoknya kita diajak jalan-jalan sama dia, ngeliat rumahnya Gary Young, ngeliat perjalanan, dan dia cerita bahwa yang kamu tahu selama ini mungkin itu baru about 30% about essential oil atau about perjalanan Gary Young, journey-nya Gary Young. Banyak banget, dan manfaat essential oil itu masih banyak banget, dan dia pass on ke saya CD-CD-nya dan fotonya Gary Young pertama kali
dia nemuin oil, auranya itu sebelum dia pakai oil, auranya masih kecil gitu ya, masih belum dia dropping oil, auranya cuma seperti ini. Setelah dia pakai oil, dalam waktu berapa menit sudah pancaran energinya lebih luas, lebih besar gitu ya. Dia kasih saya itu fotokopiannya, dia benar-benar dia mau pass on semua yang dia rasakan, yang dia iniin ke kita gitu. Dia semangat banget gitu ya. Jadi itu, dan pada saat kita doa di situ, anginnya kenceng banget tadinya, sebelumnya itu angin namanya di atas bukit ya. Pas kita doa, kita hening, itu pun hening, gak ada angin, gak ada penyep, berhenti semua. Wow, gitu. Kita kayak ngerasain Opa Gary datang gitu ya. Tapi memang beneran spiritnya itu tuh nyampe gitu ya ke kita gitu di situ, luar biasa sih. Jadi nanti kalau ada yang ke Utah Silver Retreat, jangan lupa mampir. Sekarang udah lebih gampang kali ya ke sana menujunya. Next, Lynn. Ya, ini ada update terbaru di mana di sana ada monumen berisi tentang doa-doa anaknya gitu ya, kata-kata untuk papahnya dari Jacob sama Joseph, waktu itu masih 17 tahun sama 14 tahun. Terus dan ada kata-kata dari Mary Young gitu. Nanti kalau kalian ke sana jangan lupa mampir, karena waktu saya itu kan belum ada Mas Gary yang masih hidup. Nanti kapan-kapan ke Utah kita ke sini. Nah, trait berikutnya tuh dia selalu belajar terus gitu kan, terus sharing gitu. Nah, kita bisa lihat ya, dia tuh nggak pelit ilmu. Kenapa? Setiap kali ada kesempatan bisa berbagi, bisa ngajarin apa itu essential oil, apa itu tanaman, gimana caranya. Itu tuh semua tuh berdiri dia yang selalu educate gitu, ngomong. Dan hal ini itu menjadi kayak apa ya, mendarah daging di Young Living. Kenapa? Pas lagi tiap kita retreat, tiap kita kemanapun, ke any farm of Young Living, itu kita di welcome dengan transparan, bisa datang ke sana, mereka akan menerangkan gitu. Seperti yang waktu kalau kita retreat gitu kan, menerangkan, oh ini caranya begini, apa yang dilakukan. Waduh, itu menarik sekali. Mereka tuh kayak semuanya dibagi-bagi gitu loh ilmunya. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Kayak misalnya, oh gimana sih caranya? Dia bisa cerita, oh tanaman ini kalau sebelum kita panen 2 minggu sebelumnya, setiap hari kita pakai alat gitu, kita lihat nih. Nah, paling bagus komponen molekul maksimumnya itu harus panen between kapan sampai kapan. Jadi dia setiap hari tuh nge-distill sedikit pakai mini distillation atau ada alat brick gitu kan, dilihat gitu dan diperkirakan sampai segitunya. Ya, jadi yang living itu kalau waktu distill si oil, dia memang put into the detail. Yang ini misalnya lavender harus berapa jam baru didistill. Misalnya hilang-hilang harus langsung. Palo Santo harus berapa tahun dulu si pohonnya itu tumbang dan dibiarkan supaya oilnya maksimal. Lalu pressure-nya harus berapa lama. Perusahaan lain biasanya yang penting banyak, dia nggak peduli komponen yang lengkapnya seperti apa, pokoknya banyak dan bisa dijualnya banyak. Kalau yang living itu nggak ada hal seperti itu, gitu loh ya. Jadi detail banget. Dan kita bisa lihat ya, IODR ini kan tebel banget nih. Ya, IODR-nya tuh lengkap banget kalau mau dipelajari ya. Dari historinya ada, oil-oilnya untuk apa aja gitu kan. Approach-nya terhadap untuk nutrisi ataupun untuk approach dari TCM seperti apa, emosi seperti apa, itu super lengkap loh. Ya sebenarnya mungkin dipelajari di sini aja kita udah langsung wah jadi pinter banget lah gitu. Karena di sini bagaimana dia tes, bagaimana dia research itu semua ada ceritanya di sini ya. Dan Gary Young sangat humble, selalu invest time in building relationship. Jadi dia
berteman dengan banyak mentor ya yang ngajarin dia bagaimana distillation, bagaimana misalnya si Goji gitu ya. Dia ataupun even Franklin itu semuanya dia ini gitu loh. Ada yang ngajarin dan dia pun selalu bisa mengajarkan balik malah. Makanya kenapa waktu itu kan ada ya kalau Nicholas Landau cerita tentang si ini tentang lavender itu menarik banget gitu kan. Dimana waktu itu si lavender sendiri dibawa sama Geriang ke US, lalu sama dia di research gimana cara memperbaiki, gimana supaya lebih kuat si tanamannya, oilnya menghasilkannya lebih banyak, itu dia riset sampai ke sana. Lalu sewaktu-waktu di France itu ada kena wabah sampai hampir nggak ada si lavendernya yang jenis kita punya ya. Itu dibawa balik gitu dari Saint Mary, dibawa balik ke Prancis. Lalu dia selalu menyempurnakan cara mendistil dan mengajarkan balik ke Prancis. Gitu sampai si Marcel Espiau ini yang tadinya ngajarin Geriang, dia bisa menyatakan the student has now become the teacher. Maksudnya si Gary itu tadinya student, sekarang bisa ngajarin balik gitu kan. Jadi ya indah gitu ya relationship-nya itu. Kita bisa lihat waktu Gary yang meninggal itu, waktu ada upacara seremoninya itu bagaimana orang-orang cerita gitu. Kalau ada waktu bisa deh dengar juga hal-hal gitu. Nah ini yang aku bilang kenapa dia selalu ngulik gitu, karena ya hal seperti ini nih yang kayak lavendernya diperbaiki gitu ya. Apa sih di-treat tanahnya kalau di-treat dengan cara begini, dengan cara begitu. Ya, ada yang pakai frekuensi, ada yang biogenesis, ada yang misalnya habis panen lavender itu tanahnya harus direkomposisi dengan tanaman, aku lupa tanamannya namanya apa, tapi ya supaya si tanahnya kembali gitu dan ready untuk ditanamin lagi. Jadi dipelajari banget hal-hal seperti detail seperti itu gitu loh. Amazing banget sih bagi saya. Nah, terus sekarang Geriang salah satu orang yang mau give back to komunitas. Jadi ya untuk essential oil sendiri juga, essential oil itu the way he give back to us, ya, his community. Tapi other than us, dia punya komunitas yang lain. Marisa mungkin bisa cerita. Bentar. Ini. Nah, waktu kita ke Ekuador, itu kita masuk ke satu area gitu ya, kalau kayak kita mah BSD di area baru gitu ya. Ekuador itu area negara yang banyak kriminal, banyak pembunuhan, banyak narkoba, banyak banget mabok, dan gersang negaranya, gersang banget, debuan, dan banyak banget orang miskin. Even kita pun di hotel disarankan untuk nggak boleh, maksudnya kalau keluar nggak boleh pulang malam-malam gitu ya. Dan begitu pas saya masuk ke farmnya di Ekuador itu ya, dari perjalanan naik bus kan, dari luar tuh gersang anginnya gitu, kayak Jakarta berapa tahun 50-an gitu, kayak di zaman dulu banget gitu ya, masih mobilnya omprengan gitu ya, masih miskin banget gitu. Begitu masuk ke gerbangnya yang living, farmnya yang living itu green, hijau, udah gitu udaranya juga nggak panas, nggak gersang. Dan di situ pas kita hari pertama kalau nggak salah ke sekolahannya, ke akademinya yang living, itu pas kita turun dari bus, itu anak-anak yang di sekolah di situ, itu ada anak-anak karyawannya, ada anak-anak luar yang memang sekolah di situ. Dan si Geriang tuh memikirkan bahwa masa depan anak-anak yang di Ekuador itu harus lebih baik daripada yang ada di luar. Jadi mereka tuh benar-benar diajarkannya cinta kasih, pokoknya bagus banget lah pendidikannya. Dan kita nih sebagai member boleh mengadopt untuk membiayai mereka untuk sekolahnya mereka. Dan ini ada
dua anak ini yang diadop sama Aunty Linda dan Yuni, dan ada beberapa member kita yang saya samperin ke sana untuk say hi, meluk, udah gitu ngasih hadiah gitu ya. Yang bikin saya takjub begitu saya turun dari bus, mereka ini reaksinya kayak nge-appreciate kita banget gitu ya, kayak mereka tuh kayak menunggu kita, mereka tuh udah nungguin kita banget mau mengucapkan terima kasih, karena menurut mereka tanpa kita member-member YL, mereka itu nggak akan ada gitu. Jadi mereka tuh appreciate kita banget tuh sampai lewat pancaran matanya gitu ya, kayak udah kayak gimana banget gitu. Saya sampai aduh nangis terus, saya juga di situ lebay banget kan, melukin mereka tuh kepengen menyampaikan bahwa aduh terima kasih banget loh, kamu tuh udah pada membuat kita menjadi seperti hari ini gitu ya. Itu sih yang aku ngelihat Gerian tuh sampai segitunya gitu ya. Jadi mereka tuh mau menciptakan pegawai-pegawainya itu atau staff-staffnya itu harus happy, harus nggak ada konflik, anak-anaknya pun happy, biar mereka kerjanya pun nanam tanaman kita yang itu tuh energinya, frekuensinya baik gitu, sampai dipikirin ke gitunya. Ya, next. Ya, jadi kita kalau pas lagi lihat itu ya, ini yang ada gedungnya ini udah bagus banget gitu, udah diperbaiki terus-menerus. Sebelumnya tuh kayak kecil banget, jelek banget deh di tempat yang sebelumnya itu jelek banget. Dan di sana kita tiap ke sana setiap tahun tuh ada maksudnya kayak memperbaiki, kayak gotong royong. Kita di sana bareng-bareng rame-rame memperbaiki ini, memperbaiki taman gitu ya, nanamin taman atau ada yang ngecat gitu. Jadi ya it's a good experience ke sana. Dan setiap ini ruangan-ruangannya, sekolahnya cukup bagus. Ada kayak peralatan, terus ada donasinya tuh ada ditulis di mana-mana gitu kan. Bagus banget sih. Dan yang lulus-lulus dari sana banyak. Ya, jadi it's a good good potensial gitu ya. Jadi potensialnya tuh kayak berkembang gitu. Dan anaknya Gerian sekolah di situ ya, Lin? Dua-duanya, si Joseph and Jacob. Dia sih kayaknya SD-nya. ya berteman ya, SD-nya waktu itu sempat. Ya makanya dia punya teman gitu, kayak teman-teman aja gitu ya waktu itu ya, kita ngelihatnya kan sama ini sama anak-anak di situ tuh kayak teman baik banget gitu. Nah ini terus berkembang, The Geriang Foundation itu berkembang jadi ada Soul Hope, ada Rebuild Nepal. Waktu itu Rebuild Nepal nggak ada hubungannya sama, kalau tadi di Ekuador kan karena lingkungannya untuk kerja yang kerja essential oil, tapi lama-kelamaan ya dia mau mengeluarkan tangan untuk komunitas yang lain. Waktu itu Nepal kena earthquake, lalu Geriang berpikir gimana caranya aku mau bantu untuk bawain mesin untuk cetak bata supaya mereka bisa rebuild. Yaitu sampai si Nepal punya government-nya tuh bingung, kenapa ya ini orang tiba-tiba mau bantu ya, what he can gain from us ya, dan sebenarnya nggak ada gitu loh ya. Jadi ada African Hearts, ada Faith Uganda, ini masih berkembang terus sih. Nah, salah satunya selain itu, The Geriang juga give back to the Mother Earth ya. Jadi dia menyumbangkan 11.500 acres tanah yang cukup besar untuk The Geriang Wildlife Sanctuary di tahun 2019 gitu. Jadi salah satu yang bisa kita lihat juga bisa ke situ juga, karena itu konservasi terbesar di Utah ya jadinya. Nah, sekarang kita rame-rame yuk ini cobain The Geriang Great Day Protocol, akan dibawain sama Marisa. Ya, ini sebelum kita start the day, sebaiknya tuh kita bekali dulu gitu ya, kita oles-oles oil dulu biar satu hari yang kita akan lewati itu berjalan dengan sempurna. Ya, kita mulai dengan valor, kita tahu bahwa valor itu untuk grounding, untuk gathering ya. Jadi kita bangun tidur atau itu kan kita jangan langsung kerja atau cek-cek gitu, kita harus settle down dulu gitu ya.
kita dropin Valor di telapak tangan kita, 1 drop, dan kita activate. Kenapa kita activate? Kita harus activate karena oil kita itu dari tanaman, ada DNA-nya juga, ada frekuensinya, badan kita pun sama, kita mau selaraskan gitu ya. Akan sangat berbeda gitu kalau kita hirup langsung dari botol dan setelah kita activate itu beda banget gitu rasanya. Kita oles di nadi kita, di wrist kita hirup dalam-dalam. Kita harus sering banget ngehirup oil dengan tenang, bukan oles-oles lari-lari gitu, beda rasanya. Jadi kita harus tenang dulu, rasain gitu ya. Setiap hari kita begini itu dalam waktu berapa hari, minggu aja itu akan terasa gitu bedanya. Kita hirup dalam-dalam, kita nikmatin, kita oles aja sisa-sisanya di ini ya. Dan habis itu kita masuk ke Idaho Grand Fear. Ini juga calming banget. Kalau ada yang punya harmoni juga boleh. Ini kalau barangkali ada yang tebus TV Singapura, itu juga bisa dipakai. Idaho Grand Fear ini menenangkan sekali. Kita oles di activate di tangan, begitu kita oles di dada, di solar plexus kita activate ya untuk tenang, calming. Jadi kita ngelewatin hari-hari kitanya juga dengan nggak garang gusuh gitu ya, nggak lari-lari. Dan next-nya kita coba pakai joy, kita oles joy, activate juga, oles joy di dada kita, supaya semua yang kita lewati hari ini akan happy, berjalan dengan bahagia, nggak marah-marah, nggak grumpy gitu ya. Semuanya bisa dijalankan dengan bahagia. Dan terakhirnya, kita tutup dengan White Angelica proteksi. Nah, kalau White Angelica ini kita harus pakai setiap hari sebelum kita keluar rumah. Hirup kita bikin seal dari ujung kepala rambut sampai kaki depan belakang. Kita mengebayangkan badan kita terseal sama bubble besar, semoga energi-energi negatif tidak bisa masuk. Saya mau jelasin sedikit, setiap oil yang Gary yang buat itu tuh ada sejarahnya loh, ada bukannya dia main cap cip cup gitu ya, gue bikin ini cap cip cup, kira-kira apa aja, enggak gitu, dia tuh ada ininya ya. Valor itu dia tuh pada saat itu pernah dia disu atau dikenain ada perkara besar banget yang harus dia maju ke pengadilan mengenai pajak kalau nggak salah, dan dia tuh nggak suka urusan admin, jadi dia tuh senangnya kerja ke lapangan gitu ya, creating oil-oil baru, dan dia tuh harus menghadapi pengadilan gitu, dan dia tuh akhirnya ngocrotin beberapa jenis oil ke dalam bathtub karena dia juga udah no clue gitu what to do gitu, dia kocrotin beberapa oil ke dalam bathtub, dia rendeman berapa hari gitu, oil yang sama dia rendeman. Setelah itu besoknya dia ke pengadilan, dia bisa berbicara dengan percaya dirinya, dia bisa memenangkan perkara itu dengan baik, dengan sempurna, dia amazed, akhirnya dia satukan oil-oil itu, dia patenkan oil itu menjadi Valor. Keren kan? Ya. Keren Nah, yang banget. White Angelica juga keren banget. Dia tuh tidur, dia didatengin dua bidadari, dua angel dengan memberikan beberapa oil resep oil, maksudnya kayak kita mah formula oil gitu ya. Dan dia buat besok pagi dia diemin 15, harus didinginin gitu ya 15 jam kalau nggak salah sebelum dia masukin ke botol. Dan ini White Angelica itu untuk memprotek, jadi dia White Angelica itu change so many love, proteksi untuk memprotek diri kita dari apa, dari perasaan bersalah, dari ada orang yang melukai kita atau gimana ya, itu pasti kan akan terluka. Nah itu dengan sering kita mengoleskan White Angelica itu kita memprotek dari perasaan bersalah itu ya, bisa di pundak. Makanya untuk anak-anak yang nggak percaya diri ini bisa dibantu dengan White Angelica. Jadi luar biasa banget sih. Si Gary yang ini segala sesuatunya bukannya cip-cup jadi ini jadi itu ya, itu ada semuanya di behind the story-nya. Next, Lynn. Ya, jadi ya memang Valor ini salah satu oil favorit. Aku aja waktu itu sampai kosong sempat berapa tahun ya, 2,5 tahun gitu. Dan semua orang minta Valor gitu. Sampai
reformulasi waktu itu sempat karena ada komponen yang nggak ada. Nah, memang sih kayak hari ini gitu ya, kita kan harus bicara sama orang banyak gitu. Dakdikduk banget kan. Itu valor pasti deh selalu aku bawa gitu. Itu yang menenangkan, jadi lebih percaya diri. Itu penting banget. Setiap hari boleh oleh di ini ya, di spine. Itu enak banget deh. Ya, very relaxing. PD itu penting kan? Tenang itu penting kan? Nah, itulah. Jadi dengan Great Day Protocol, kalian lakukan minimum 2 minggu, you will see the result. Kayak bawaannya beda ya. Waktu kita menghadapi masalah gitu, the way we see things, biasanya aku reaksinya seperti ini. Ini bisa bereaksi dengan cara yang berbeda. Kayak Gary Young itu kali ya. Jadi melihatnya see from a different angle gitu, nggak overreact gitu. Nah, itulah yang kita perlu supaya kita lebih waras ya kali ya, lebih insane gitu kan biasanya kan. Itu yang nggak bisa didapat dari obat kimia, Nah, obat itu. dokter. Maksudnya kita tuh tahu bahwa akar masalah itu biasanya tuh dari emosionalnya nggak balance gitu ya. Nah dengan oil so easy, cuma kita ngedrop, hirup kayak ngelem gitu, bentar langsung relax gitu ya. Jadi kenapa sih nggak mau coba gitu ya? Jadi jangan sampai cuma taunya hanya sekedar lavender, peppermint tea, harus explore, setiap hari explore hal-hal baru karena oil kita ini beyond that, fungsinya, manfaatnya dan apa yang dirasainnya tuh beyond that gitu ya. Jadi explore setiap hari. Nah, ngomong-ngomong soal explore, yang living itu tiap bulan kalau kita beli PV tertentu kan suka ada free oil tuh. Tujuannya sebenarnya apa sih gitu kan? Tujuannya tuh supaya kita explore sebenarnya tuh. Jadi sayang banget kalau cuma disimpan di koleksi nggak dicoba. Ya, jadi dengan adanya EODR kita bisa ternyata ini bisa saya pakai dan benefitnya banyak ya. Nah, ini mirip sama apa ya misalnya gitu. Itu tuh tujuannya tuh seperti itu loh. Karena oil-oil kita itu dapatnya tuh dengan special treatment ya lewat jalur-jalurnya tuh bukan gampang kayak oil-oil lain lah gitu. Jadi kita berharap lebih menghargai si oil karena kita tahu the story behind gimana sih caranya untuk dapat si oil-oil tersebut itu. Ya. Jadi hari ini aku pengen ngasih ini perkataan yang selalu membekas di hati aku juga sih ya. Jadi Gary yang selalu bicara, I never make a product for a profit, tapi I make it for a purpose. Jadi dia bikin produk tuh bukan karena hal materi ya, keuntungan gitu kan, tetapi lebih purpose gitu, tujuan dia gitu, makna yang dia inginkan. Nah, itulah yang indahnya kenapa aku selalu percaya sama yang living company, oil-oilnya bagus. Aku misalnya ada brand A sama yang living, aku ya pasti yang living tuh aku udah nggak pakai mikir gimana gitu. Kalau yang lain itu aku mikir, waduh ini apa ya? Karena ya hal itu ya kayak Gary yang aja bilang lavender itu produk unggulan Prancis, tapi kenyataannya lavendin yang lebih banyak diekspor, lavendernya nggak ada gitu loh, sedikit the true lavender loh. Jadi kalau kita beli lavender misalnya murah-murah, kita harus bertanya-tanya ini murah kenapa ya? Ini lavendin kah gitu. Even peppermint kadang-kadang orang kan bilang, oh kayaknya yang wangi ya, yang manis, yang suka. Nah itu biasanya tuh di adulterate itu apa? Dicampur sama artificial atau tambahan komponen supaya lebih berasa mentolnya gitu. Dan kita nggak usah khawatir kenapa si Gary yang itu pengennya itu peppermintnya tuh metilnya itu harus lebih tinggi dari 35, which is yang living punya tuh di 60 something gitu loh. Ya of course berarti untuk kita punya ini tuh ya pasti lebih baik gitu. Itu loh dia punya standar itu beyond standarnya orang. Ya, sampai-sampai yang living itu company yang
bisa kayak herbisidanya itu dikembangkan dari essential oil. Of course costly ya, tapi dia mau make sure si tanaman-tanaman sama oil yang kita dapatkan itu ya prime top notch, yang paling bagus. Itu ya. Saya harap apa yang kita share berdua hari ini bisa passionnya tuh bisa diteruskan gitu ke semua dan berguna gitu ya. Kecintaannya mungkin sama kayak kita kali ya, Mar. Gitu. Dan ini 15 menit. iya, dan ini sekarang aku mau share the last video of Gary Young, di mana yang inilah lagu sama yang cuplikan yang menggambarkan seorang Gary Young gitu loh ya, sebagai penutup. Yes, boleh tolong di stop share dulu Bu Marlin. Kita saksikan video berikut ini, sambil teman-teman jika ada ingin pertanyaan nanti boleh drop di kolom chat untuk kita pilihkan dijawab oleh Bu Marlin atau Bu Marisa. Silakan Om Bolang di play videonya. Gary, can you tell us a little bit about your experience and how that is leading to the remarkable discoveries that you're making today? As a result of a near fatal logging accident, I come to the realization that I only had one option. That was either to accept it or to do something about it. If I wanted it to be different, it was my responsibility to change my life. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. I ran 2 races, a total of 500 miles in the Alaska wilderness with only 8 days of experience behind a dog team, and I didn't quit. So think of your goal, feel the passion come up inside of you, and forget about all the stuff on the side that's trying to convince you you can't do it. Yes, you can do it. Thunder, feel the thunder. Lightning, the thunder. Feel the thunder. Lightning, the thunder. Feel the thunder. Lightning, the thunder. Feel the thunder. Berikut. You might feel aimless and can't see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece in their own melodies, and each one of us, oh, it's glorious. And you will know how to let it ring out as you discover who you are. Others around you will start to wake up to the sounds that are in their hearts.
It's so amazing what we're all creating. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. And as you feel the notes beat, you see, it's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece in their own melody. Each one of us. Oh, it's glorious. Bagus ya lagunya ya. Bu Indri, impression banget nggak sih, Gary? Yes, yes. Saya boleh lihat respon teman-teman. Ada wow nggak di kolom chat atas apa yang sudah dibagikan oleh Bu Marlin dan Bu Marisa hari ini. Betul mewek. Ya, vibes-nya sampai ke teman-teman, Bu Marlin dan Bu Marisa. Artinya, tadi di bait-bait terakhir, setiap orang itu punya sepotong peran, ya, besar atau kecil, setiap orang punya sepotong peran. Kemudian kita nggak pernah tahu, mungkin kita berpikir peran kita kecil, tapi ada orang-orang yang menganggap peran kita itu super amazing buat kehidupan mereka, buat pola pikir mereka. So, buat semua teman-teman yang sudah hadir hari ini, thank you, sudah bisa survive sampai akhir. Karena buat saya, the real message-nya justru palunya ada, ketokan terbesarnya ada di bagian paling akhir. Nah, di kolom chat boleh kita bilang, terima kasih duet Maut 2M hari ini, Bu Marlin dan Bu Marisa yang telah membagikan journey-nya sebagai seorang hardcore oiler, sebagai seseorang yang memahami visi dan misi Gary yang sampai segitunya, ya, advance banget, dan benar, ketika mungkin 2-3 hari ada yang lupa pakai oil, something different rasa, something different terjadi, kembali gunakan oilnya, dan alhamdulillah ya kalau makin cinta sama yang living dan semakin paham bahwa di balik sebotol oil ini ada filosofi dan histori yang jika kita ingin benar-benar mempelajarinya, kita bisa bahkan menjadi manusia-manusia dengan pola pikir yang terbarukan, ya, terbaharui, dan apa sih purpose kita ada di dunia ini, pastinya at least hidup lebih baik dari kemarin. Jika setiap hari kita berpikir seperti itu, bayangkan kita menjadi apa setahun ke depan, 5 tahun ke depan. Oke, luar biasa ya. Ibu 2M boleh lihat ya di kolom chat, gegap gempita sambutannya. Kemudian semoga teman-teman bisa membawa semangat ini, positive vibes ini kembali ke timnya. Apapun yang ingin dilakukan bersama yang living, seperti apa peran essential oil yang living dalam kehidupan kita, mau jadi seperti ibu-ibu berdua ini, duet Maut 2M ini awalnya cuma mau pakai produk kok. Saya tahu mereka cuma mau pakai produk, nggak ada yang pernah bayangin hari ini mereka sudah ada di titik ini. Mereka berdua mungkin selama ini adalah ibu-ibu belakang layar, ya, menginstruksikan sesuatu di belakang layar di bisnis apapun yang mereka lakukan sebelum ini. Namun hari ini saya bisa rasakan ketemu Bu Mari 5 tahun yang lalu, she's really different now. Ketemu Bu Marisa 5 tahun yang lalu, she's really different now. Kalau 5 tahun yang lalu, aduh, aku mandi Veller dulu ya kalau diajakin Zoom. Sekarang mereka unstoppable. So, artinya semua teman-teman. Itu Vellernya nih. Ingat kan 5 tahun yang lalu kalau saya geret-geret ke Zoom.
Sekarang mereka unstoppable dan ini merupakan perjalanan yang sangat-sangat bisa ditiru oleh semua teman-teman. Semoga semangat ini, kebaikan ini, positivity ini bisa kita bagikan selalu. Kalau Kakak Tantan bilang yang jelas setiap ketemu Cimarin selalu ada jajanan enak. Ini saya setuju banget ya. Risol dari mana, es krim dari mana, lemper dari mana, semua ngerasain vibes yang beliau bagikan. Hari ini luar biasa. Hari ini luar biasa. Thank you very very much Ibu Marlin saat ini live dari Australia dan komit untuk tetap bisa bersama-sama Bu Marisa sharing hari ini dan beliau sudah membuktikannya. So teman-teman, salam cinta untuk semuanya. Tetap sehat selalu, tetap semangat berbagi kebaikan yang living di komunitas. Ingatlah bahwa we are not alone. Ya, lintas komunitas pun kita akan tetap selalu sharing. Ini kultur yang sangat-sangat baik yang hanya ada di yang living. So, yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas cintanya yang luar biasa di sore ini. Tidak sabar untuk bertemu kembali dengan teman-teman semua di setiap Selasa dan Kamis jam 2 siang. Much love dari kita di sini. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Thank you, Bu. Thank you semuanya. Thank you ya, Bu Marlin, Bu Marisa. Ya, bye.